Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, ridha Allah, kita dapat bertemu kembali di majelis taklim pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah. Doa dan hajat kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bab solat, sifat solat dalam kitab Hadis Bulughul Maram. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la solata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Hadis bersumber dari Ubadah bin Somit, semoga Allah meridhai beliau, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maka berdasarkan hadis ini ulama sepakat bahwa Fatihah termasuk daripada rukun solat. Jadi Fatihah itu dibaca di setiap solat pada setiap rokaatnya. Karena Fatihah itu termasuk dari rukun, sehingga kalau tidak dikerjakan, tidak dibaca Fatihah itu, maka solatnya tidak sah. Hadis ini ada bahasanya la solata, tidak sah solat ya, bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Fatihah nama lainnya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi Quran yang 30 juz 114 surah itu, ketika diringkaskan semuanya itu terkandung adanya di dalam surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Nanti kalau Al-Quran itu 30 juz adanya di surah Al-Fatihah, Fatihahnya itu adanya disimpulkan lagi di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu disimpulkan di huruf ba-nya. Ba-nya itu disimpulkan lagi di titik huruf ba itu. Maka itulah keistimewaan Al-Quran bagi kita semuanya. Sehingga kalau satu menjadi catatan penting bagi kita, bahwa
proses turunnya Al-Quran itu kan hampir 23 tahun ya. Kalau mau dirincikan 22 tahun, 2 bulan, 23 harian atau 22 hari itu turunnya Al-Quran. Sehingga kalau mau disimpulkan supaya nggak susah-susah ingatnya, hampir 23 tahun. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul usia 40 tahun. Selama 23 tahun itulah turunnya Al-Quran. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga 23 tahun beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjadi Rasul, karena usia 40 tahun beliau itulah diangkat menjadi Rasul. Jadi Bapak Ibu, yang mulai diangkat menjadi Rasul itulah 40 tahun semua. Maka yang dilakukan Nabi itu ada yang namanya syariat. Sebelum itu tidak. Contoh, usia Nabi nikah dengan Khadijah. Nabi itu usianya 25 tahun. Khadijah lebih tua, maka itu bukan sunnah Rasul. Ya, kalau mau ngikuti sunnah Rasul, ikutilah yang Nabi usianya mulai 40 tahun. Itu baru namanya menjadi sumber syariat. Itu pun tidak semuanya. Karena bagaimanapun sunnah itu ada yang tasyri', ada yang mesti diikuti sebagai sumber hukum, ada yang tidak. Nanti makanya kalau dibaca dalam tulisan para ulama itu membagi sunnah itu ada yang sebagai sumber syariat, ada yang tidak bersumber syariat. Ya, bagaimana jalan Nabi Muhammad, postur tubuh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad memang diciptakan Allah postur tubuhnya seperti itu, maka itu bukan syariat, bukan mesti kita ikuti. Ya. Bagaimana nanti gaya jalannya dan segala macam itu kan memang karakter beliau ya, bagaimana fisik beliau itu ya nggak mesti diikuti. Makanya nanti ada sunnah itu dibagi lagi, ada yang menjadi syariat, sumber syariat, atau ada yang tidak. Tapi kalau dari mulai usia sebelum 40 tahun itu nggak mesti diikuti. Karena apa? Karena beliau belum menjadi rasul, belum menjadi rasul. Ya, macam tadi Nabi usianya 25 tahun nikahnya dengan Khadijah, kan nggak mesti diikuti. Ya, jadi kalau nikah istrinya janda, enggak, itu enggak. Itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad sebagai sebagai petunjuk bagi kita iya, tapi ketika beliau itu sebelum menjadi 40 tahun itu tidak mesti diikuti. Ya, contoh lagi, ketika Nabi sebelum usia 40 tahun itu Nabi mengasingkan diri ke Gua Hira ya. Itu kan pas mau diangkat menjadi Rasul ya, hampir 40 lah gitu. Kan itu sebelum diangkat. Kapan Nabi diangkat jadi Rasul? Ketika Nabi menerima surah Al-Alaq itu, atau surah yang dikenal dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat itu, alamal insan ma lam ya'lam. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwa Nabi itu sudah menjadi Rasul. Nah, berkaitan dengan hadis ini kita kembali bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Mau sholat apa saja, sholat yang namanya sholat lah ya, sholat wajib ataupun sholat sunat, yang namanya sholat. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Daraqutni la tajzi sholatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Hadis menurut Ibnu Hibban, satu riwayat ya, menurut Ibnu Hibban dan Daraqutni, redaksinya tidak memadai. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, sama aja ya, sama aja. Artinya antara hadis
Ubadah bin Somit tadi dengan hadis yang di bawah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni itu sama. Substansinya bahwa sholat itu mesti baca Fatihah, atau Fatihah termasuk daripada rukun sholat. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am. Ya, qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Nah, ini sama juga ini. Pada riwayat yang lain, di riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hambal, nanti baca di kitab riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Hibban, bahwa apa artinya la'allakum, ya, barangkali engkau semua membaca di belakang imammu. Kami menjawab iya. Rasul bersabda, jangan engkau lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena sungguh tidak sah salat seseorang tanpa membacanya. Jadi sama, tiga redaksi hadis ini, riwayat ini sama, intinya adalah Fatihah itu rukun salat. Kalau tidak dibaca maka salatnya tidak sah. Ini menjadi sangat kuat ya. Sebetulnya nggak mesti tiga, satu aja pun tadi sudah ya. Sebenarnya itulah saya sudah pernah jelaskan, maka baca hadis itu jangan hanya satu versi saja. Inilah keistimewaan, saya sering mengatakan, inilah keistimewaan hadis kitab Bulughul Maram itu. Jadi kalau ada beberapa hadis yang sama, redaksinya sama, dikutip di sini, dijelaskan. Ya, Ubadah bin Somit. Ya, satu riwayat lagi dari Ibnu Hibban, kemudian dari Daruqutni, Ahmad bin Hambal, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sudah 6 itu. Ini ulama-ulama muhaddisin yang masyhur. Keilmuannya menjadi seorang pakar hadis yang memang kepiawaiannya, keilmuannya dalam hadis itu diakui oleh ulama-ulama hadis. Maka kalau begitu ini menjadi ulama yang diakui atau ulama yang kredibel gitu. Bukan dia mengakui dirinya sendiri, tentu tidak. Jadi pengakuan orang itu kan memperkuat bagaimana kualitas kita. Ya. Nah, tapi kalau kita ngaku-ngaku sendiri ini repot. Ya, kita nggak dikenal orang tapi kita itu nggak juga ya. Untuk memperkuat orang kan siapa? Contohnya, oh si fulan itu siapa? Oh si ustadz ini, si fulan itu bagus ustadz, begini kan jadi menarik itu. Ya. Tapi kalau ditanya si fulan ustadz itu siapa? Nggak tahu, saya nggak kenal. Banyak yang nggak kenal lah gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya hadis yang ini. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihus shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Hadis bersumber dari Anas, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka memulai sholat itu dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yang nggak dibaca bismillah. Ini satu hadis. Maka nanti di dalam kajian fikihnya ulama ya, termasuk tafsir, ulama-ulama tafsir itu menyatakan bahwa di kitab-kitab tafsir itu dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surah Al-Fatihah atau tidak. Ya, itu nanti terjadi perdebatan. Kalau Bismillah termasuk Al-Quran, iya. Ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada. Tapi kalau Bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak, nanti terjadi perdebatan. Menurut mazhab Syafi'i, Bismillah termasuk surah Al-Fatihah. Ya. Di hadis ini muttafaq alaih bahwa Nabi, Umar, Abu Bakar sholat itu nggak baca Bismillah, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, begitu ya. Nah, ini kita baca dulu hadisnya.
Zada Muslim, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Dan Imam Muslim menambahkan dalam kitab hadis Muslim, mereka, siapa tadi merekanya? Abu Bakar, Umar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu imamnya Abu Bakar, imamnya Nabi Muhammad, jamaahnya makmumnya Abu Bakar dan Umar. Dan dalam kitab Sahih Muslim menambahkan mereka semuanya tadi tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal membaca Fatihah dan di akhirnya, wala fi akhiriha. Jadi di hadis ini menyatakan bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Oke, kita lanjut. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Bani Khuzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, mereka Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bukan tidak baca bismillah, tapi mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Paham maksudnya Bapak Ibu? Nabi Muhammad, Umar, Abu Bakar bukan tidak baca bismillah, tapi tidak dijaharkan, tidak dikuatkan bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, ini hadis Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, dan dalam versi yang lain menurut Imam Ibnu Khuzaimah tadi, kanu yusirrun, mereka ya Abu Bakar, Nabi Muhammad dan Umar tadi bukan tidak menjaharkan, justru kanu yusirrun, mereka itu silent. Silent ngerti nggak Bapak Ibu? Baca bismillahnya itu silent, nggak kuat. Nah ini istilah saya silent ya, maksudnya nggak, biasanya ini bismillahirrahmanirrahim, enggak, sekedar aja alhamdulillahirabbil alamin, nah begitu. Nah, jadi versinya beda-beda. Menurut hadis yang lain bukan Nabi tidak membaca bismillah, baca, cuman tidak kuat. Tapi menurut hadis yang lain memang Nabi tidak baca bismillah. Yang namanya orang pelan kan kadang pendengarannya orang beda-beda. Ya. Jadi bagi kita apa yang mau dipilih ya silahkan. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak termasuk surah Al-Fatihah, bismillah itu. Maka menurut ulama yang lain, kalau menurut mazhab Syafi'i bahkan halus, kalau jahar itu kalau imam ya harus dikuatkan dia, ya. Menurut mazhab Syafi'i, yaitu debatable lah, artinya nggak usah riweh, nggak usah ribut kalau memang bismillahnya itu nggak kedengaran lah. Ya makanya di Masjidil Haram juga, di Masjid Nabawi kan juga seperti itu. Ya nggak masalah. Ya yang penting dia baca Fatihah. Nah, kalau dia nggak baca Fatihah tiba-tiba baca surah, nah ini jadi masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira wa subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itu baru komplain. Subhanallah begitu. Jadi kalau imamnya nggak baca basmalah nggak usah komplain Bapak. Subhanallah deh. Nah, ini berarti makmumnya nggak ngerti nih. Ya. Nggak ngerti. Wa Nu'aim al-Mujammir radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladhdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu Akbar, thumma yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ushbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah.
Hadis bersumber dari Nu'aim al-Mujmir ya. Mujammir berkata, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang setelah beliau masuk Islam, maka kehidupan beliau itu selalu fokus mendampingi Nabi. Maka Abu Hurairah ini kalau dalam hadis itu menjadi rujukan ya, menjadi sumber otentik ya dari kalangan-kalangan ulama hadis, bagaimana meng-cross-check hadis melalui Abu Hurairah. Kemudian inilah pentingnya itu tadi, kalau kita mau tahu bagaimana Nabi kan sudah wafat ya, Nabi sudah wafat, tentu bagaimana kehidupan Nabi itu kan bisa diperoleh melalui para sahabat ya, termasuklah melalui sahabat terdekat, termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana sholatnya Nabi dan segala macam. Jadi begitu, kalau mau tahu bagaimana karakter seseorang, kadang rekam jejak lah ya, digital itu cari orang yang terdekat siapa ya. Sama kalau Gus Baha itu bagaimana beliau itu, Bahaudin itu, bagaimana tentang kepribadian almarhum Mbah Maimun Zubir itu kan, itu biasanya banyak yang bertanya kepada Gus Baha, karena memang beliau itu orang ya, murid ya, santri yang selalu bersama dengan almarhum Kiai Haji Mbah Maimun Zubir kan begitu. Jadi seperti itu. Maka termasuklah contohnya bagaimana Nabi kita tahu rekam jejaknya ya, tentu diantara lain melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca Fatihah, sehingga setelah membaca waladhdallin beliau membaca amin. Setiap sujud dan ketika bangun dari setiap sujud dan ketika bangun, maksudnya bangun dari sujud ya, dari duduk ya, bangun dari duduk juga selalu membaca Allahu Akbar. Setelah salam dia mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Jadi Bapak Ibu, di hadis ini bahwa hadis yang bersumber dari Nu'aim al-Mujammir tadi, ketika Abu Hurairah sholat, maka beliau itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru setelah itu Al-Fatihah. Nah ini satu riwayat lagi ya, Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka baca amin. Nah ini ya, idza balagha waladdallin qala amin. Nah, maka ketika itu beliau membaca amin. Nah, membaca amin ini pun nanti ada beberapa riwayat. Ada amin itu seperti kita kuat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru amin. Nanti ada satu versi nggak aminnya kuat, pelan aja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah begitu ya, itu biasanya seperti itu. Bagi kita maunya mau mana terserah. Amin itu bukan Fatihah ya. Fatihah itu sampai waladdallin saja. Amin itu doa ya. Amin itu artinya apa? Istajib du'ai, ya Allah perkenankan permintaanku, perkenankan doaku, atau terimalah doaku. Jadi amin itu tidak termasuk Fatihah. Kalau amin tidak termasuk Fatihah itu memang sepakat para ulama. Yang menjadi perbedaan tadi ketika Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Fatihah atau tidak. Oke ya. Tapi kalau amin dibaca itu sunnah. Karena tadi berdasarkan hadis bersumber dari Nu'aim al-Mujammir. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Rawahu Daruqutni. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu membaca Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena dia bismillah tadi termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Inilah yang kita pegang. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Ini hadis bersumber dari Abu Hurairah. Sebenarnya nanti kalau ulama mazhab yang lain juga ada yang mengatakan ya memang bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah. Cuma membacanya itu berbeda. Apakah sir atau jahar? Ya, apakah dia kuat atau silent lah begitu. Jadi kalau dia Fatihah bismillahnya itu sir, itu seperti nanti ketahuan sir itu ya kalau kita kan sholat berjamaah kan kalau memang maghrib, subuh sama isya imamnya itu. Tapi kalau zuhur sama asar kan ya memang sir semua, ya kan? Tapi kalau maghrib itu kan ketahuan. Jadi biasanya kalaupun dia nggak dibaca surah bismillah tadi, bukan dia nggak baca, cuman sir pelan saja. Kita lanjutkan. Saya pikir udah ini hanya sekedar ilmu saja ya. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Daruqutni wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis bersumber dari Abu Hurairah juga berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila selesai membaca Fatihah, beliau mengangkat suaranya dan membaca amin. Hadis Hasan ya. Ini hadisnya Hasan. Ya, menurut siapa Hasan? Menurut Daruqutni ya, wa hasanahu ya. Dan Imam wa hasanahu wal Hakim ya. Hasanahu berarti Daruqutni menganggap hadis ini hasan, wal Hakim, Imam Hakim wa sahhahu, dan hadis itu hadis sahih. Menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Menurut Imam Daruqutni hadis ini bukan sahih tapi hadis ini hasan. Sahih, hasan, dhaif. Jadi peringkatnya itu kan hasan, sahih itu di atas. Hadis sahih adalah hadis yang nanti perawinya bisa dipercaya, kemudian ingatannya kuat, ya, kemudian nanti perawinya bisa dipercaya, itu perawinya bukan tukang ngibul, ya, ijazahnya asli, ya, contohnya begitu ya, nggak tukang ngibul dan segala macam lah. Kemudian juga nanti berkaitan juga orangnya soleh, ini orangnya taat beragama, kemudian nanti yang diriwayatkan bukan syaz. Kemudian nanti di hadisnya hasan, jadi berbeda lagi nanti yang dhaif berbeda. Kalau dhaif itu hadis yang nanti diperdebatkan para ulama, apakah itu bisa dijadikan dasar hukum atau tidak. Kalau dia sahih dan hasan, semua ulama sepakat dijadikan dasar hukum. Tapi kalau dhaif, menurut mazhab Syafi'i dipakai. Ya, menurut mazhab Syafi'i itu dipakai hadisnya dhaif. Ya, tapi tapi dengan catatan dipakai pun bukan masalah-masalah yang prinsipil untuk fadhailul a'mal. Silakan. Ya. Sama juga berkaitan baca Yasin di malam Jumat. Itu hadisnya dhaif. Ya, yang sahih itu baca Al-Kahfi, itu sahih. Ya, jadi kalau Al-Kahfi sahih, kalau malam Jumat baca Yasin itu dhaif. Nah,
itu bisa dijadikan dasar amal karena dia untuk sekedar fadhailul amal, untuk amal-amal saja. Nggak masalah mau Yasin baca di malam Jumat boleh. Ada yang mau pakai dua, baca Al-Kahfi, ada baca Yasin. Ya silahkan saja. Pak Haji baca apa Pak Haji? Al-Kahfi. Yasin nggak dibaca ya? Kadang-kadang ya. Pak Haji, apa yang dibaca Pak Haji? Yasin ya. Ya nggak apa-apa silakan. Itu hadisnya walaupun dhaif itu bisa dijadikan amal. Nanti dibaca dalam kitab kalangan mazhab Syafi'i itu ada. Ya. Saya nggak baca dua-dua Ustaz. Nah, itu yang bid'ah itu. Nah, itu bid'ah itu jelas. Yasin nggak dibaca, Kahfi nggak dibaca. Itu bid'ah namanya ya. Di malam. Kalau hadisnya kan jelas itu. Kalau di hadis Yasin, baca Yasin itu, siapa yang baca Yasin di malam Jumat, faqad a'tahullah masalah ya. Allah akan memberikan apa yang dia minta. Allah akan membalas apa yang dia minta. Itu di hadis-hadis yang baca Yasin. Ya silahkan saja, mau baca Yasin, mau baca Al-Kahfi, silahkan saja. Itu ada riwayatnya. Ya. Silahkan. Tapi memang mayoritas bacanya Al-Kahfi. Ya silahkan. Gimana Pak? Dua-dua bagus itu. Nah, itu yang bid'ah itu nggak baca Yasin, nggak baca apa namanya, nggak baca Al-Kahfi. Nah di hadis ini jelas Imam Daruqutni menganggap hadis itu hasan, Imam Al-Hakim menganggap hadis itu sahih. Apa? Kalau baca setelah baca Fatihah, baca amin dikuatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Rafa'a sautahu gitu. Nabi mengangkatkan ya, suaranya, maksudnya mengeraskan lah. Ya kerasnya ya standar lah begitu ya. Jadi seperti kita. Ya, amin. Itu hadisnya ada. Ya, kalau selama ini kan mungkin kita nggak tahu hadisnya, ternyata ada. Wali Abi Daud wa Tirmidzi min hadisi Wa'il bin Hujr, ya nahwu. Dan menurut Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, hadisnya bukan dari Abu Hurairah, tapi dari Wa'il bin Hujr. Ya, ini ulama hadis juga ini. Ya. Bukan Wa'il bin Hujr itu ya. Jadi seperti itu. Nahwuhu hadisnya sama seperti atas. Sama antara Abu Hurairah dengan Wa'il bin Hujr. Saya sudah pernah jelaskan ya. Itu kalau hadis bersumber dari Abu Hurairah berkaitan sifat sholat juga. Nanti ada itu. Bahwa Nabi itu kalau mau sujud, yang turun itu bukan dengkul Nabi, tapi yang turun adalah kedua tangan Nabi. Itu dari Abu Hurairah. Tapi kalau dari Wa'il bin Hujr, Nabi itu kalau mau sujud yang turun itu bukan tangan dulu tapi dengkul. Ya, itu dua riwayat dan hadisnya sama-sama kuat. Jadi kalau enggak tangan, dengkul. Kalau saya menganjurkan kalau masih yang muda-muda ya dengkul lah. Ya, tapi kalau yang sudah mulai 60-an, 70-an, tangan jangan dipaksakan dengkul, jatuh nanti. Apalagi berat badannya berat ya. Oh itu susah itu kalau pakai dengkul itu. Ampun itu. Jadi begitu. Hadisnya kuat dua-dua. Ya, tangan dan dengkul. Tapi kalau kening atau jidat itu yang bid'ah, nggak ada riwayatnya. Ya, langsung sujud yang turun itu langsung kening atau jidat itu enggak. Ya, silahkan saja. Nanti ada hadisnya. Kita baca Bapak Ibu ya. Lanjut kita baca. Wan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an fa'allimni
ma yujarjini minhu, ya. Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rawahu Ahmad. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Oh, banyak benar yang meriwayatkan. Hadis bersumber dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, ya, telah datang seseorang, seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sungguh aku ini tidak bisa menghafal satu ayat pun dari Al-Quran. Aku nggak hafal Al-Quran satu ayat pun, kata seseorang tadi. Maka ajarilah diriku sesuatu yang cukup bagiku tanpa harus menghafal Al-Quran. Rasul, ajari aku tanpa aku menghafal Quran. Aku memang nggak hafal. Beliau bersabda, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, kemudian Daruqutni, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Wah, ini banyak ini ulama hadis yang meriwayatkan. Apa kalau memang tidak bisa membaca atau tidak hafal satu ayat pun dari Al-Quran, baca aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Fatihah nggak hafal, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, seterusnya. Ruku nggak hafal subhana rabbil azim, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tapi tadi yang nggak hafal itu tadi yang satu ayat pun dari Al-Quran, ya udah baca itu aja. Ada orang seperti ini, wallahu alam. Ya, kalau ini dulu ada yang begini. Jadi Nabi kasih solusi, apa yang dibaca itu tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Tapi ini nggak sah jadi imam ya. Jangan disuruh imam dia, imam wajib baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu nggak hafal, itu nggak sah jadi imam. Nah iyalah, kenapa imam itu harus lebih baik daripada makmum? Jadi seperti itu. Jadi jangan coba-coba dia disuruh jadi imam, repot nanti jadinya. Ya, maka seperti itu. Karena satu ayat pun dari Al-Quran dia nggak hafal itu. Kita lanjut. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi zuhri wal asr fi raq'atainil awlayaini bi fatihatil kitab wa surataini wa yusmi'una al ayah al ahyanan wa yutawwilur raq'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini ya bi fatihatil kitab. Hadis bersumber dari Qatadah, Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat bersama kami pada 2 rakaat pertama dalam sholat zuhur dan asar. Beliau membaca Fatihah dan 2 surah, ya, dan kadangkala memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Ini bisa kita kerjakan. Ya, 2 rakaat pertama baca Fatihah dan surah. Ya, 2 rakaat yang terakhir, baik 3 rakaat atau 4 rakaat hanya membaca Fatihah. Jadi itu ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahruzu qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunna nahzuru ya qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri fahazarna qiyamahu fi raq'atainil awlayaini minaz zuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah wa fil ukhrayaini qadra an-nas min dhalik
wa fil aulayaini minal asri ala qadril ukhyara wa alal ukhrayaini minaz zuhri wal ukhrayaini minaz zuhri. Hadis bersumber dari Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami pernah mengukur lama berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat zuhur dan asar. Karena ini sir ya sholatnya zuhur dan asar. Setelah kami ukur bahwa lama berdirinya itu dalam 2 rakaat pertama, ya 2 rakaat pertama berarti rakaat pertama dan kedua pada sholat zuhur sekitar lamanya membaca alif lam mim tamzil, ya alif lam tanzil ya, kemudian atau sajadah ya, surah sajadah. Jadi lama berdirinya seperti itu, berarti lama juga ini Pak ya. Ini kalau begitu imam kita buat di Bani Umar, jamaahnya besok nggak mau kemari lagi dia ya. Jadi beda lah, yang imamnya Nabi, makmumnya Abu Bakar, cocok ya kan, itu nyambung ya. Jadi itu tadi yang dibaca standarnya, itulah hebatnya para sahabat dulu. Mereka meng-cross check lamanya Nabi pada sholat zuhur pada rakaat pertama dan kedua sehingga beliau ruku, setelah itu berdirinya ya, sebelum beruku itu lamanya kapan? Sampai kapan? Sampai seperti membaca surah As-Sajdah. Dan dalam 2 rakaat terakhir sekitar setengahnya dalam 2 rakaat pertama sholat asar, seperti 2 rakaat terakhir sholat zuhur dan 2 rakaat setelah asar, yaitu dan gini ya, kita ulang, dan dalam 2 rakaat terakhir ya, berarti ketiga dan keempat, oke, sekitar setengahnya, jadi setengah daripada surah As-Sajdah tadi. Dalam 2 rakaat pertama sholat asar seperti 2 rakaat terakhir sholat zuhur, dan 2 rakaat terakhir setengahnya. Ya ini sama. Jadi lama ya Nabi ternyata pada rakaat pertama. Kalau rakaat ketiga dan keempat kan hanya membaca Fatihah, setengah dari itu tentunya. Kalau kita rakaat ketiga itu nggak baca surah, itu bisa 1 menit sampai. Ya, kalau ada jamaah Masjid Imanuddin berapa menit Pak Haji? Pokoknya 2 menit selesai 2 rakaat ya. Jadi seperti kata Pak Haji Hanafi. Jadi begitu. Ini Pak Haji Hanafi ini unik orangnya. Dia perhatikan orang sholat itu ya, sehingga seperti itu. Jadi begitu. Iya, maka itu yang dilakukan Nabi. Iya, ini kalau kita buat ini yakin saya lama, banyak, panjang itu surahnya itu, As-Sajdah itu. Ya, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadisnya, itu ada bahwa berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi imam. Tentu yang berhak menjadi imam tadi sudah saya jelaskan, yang lebih hebat ketimbang makmum. Satu, cari dia yang hafal Quran, hafiz. Itu. Yang kedua, termasuk orang yang ahli bacaannya, bagus bacaannya. Yang ketiga, dia ahli fikih. Ahli fikih itu ahli yang mengetahui dalam seperti fikih sholat itu. Jadi oleh karena itu jelas bahwa ahli fikih itu lebih diprioritaskan ketimbang ahli tasawuf. Satu. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini, jangan diparadokkan sehingga seolah-olah orang yang ahli fikih itu tidak ahli tasawuf. Orang yang ahli tasawuf bukan ahli fikih itu jangan terjadi kontradiktif, itu bahaya. Ya. Saya yakin kalau sudah berbicara ahli ya, kalau ahli standarisasinya ahli ya, kalau dia ahli tasawuf pasti ahli fikih, kalau dia ahli fikih pasti ahli tasawuf. Ya, ya kita lihat
Imam Al-Ghazali itu, ya kita kenalkan kajian beliau kajian tasawuf. Tapi apakah beliau tidak ahli fikih? Wow, siapa bilang beliau tidak ahli fikih? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kita kenal beliau itu ahli fikih. Padahal beliau itu sumbernya ahli tasawuf. Kita kadang kurang membaca pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i, tulisan Imam Syafi'i berkaitan dengan ahli tasawuf, dengan ilmu tasawuf. Justru Imam Syafi'i itu komplit semuanya. Fikih, hadis, semua komplit ada di Imam Syafi'i. Ya, cuma karena mungkin karena kan beliau itu dikenalnya itu Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu berkaitan dengan pendiri pelopor mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan ulama-ulama Ibnu Hanifah. Karena kan tasawuf itu esensinya apa? Tasawuf esensinya adalah bagaimana hidup ini bisa menjauhkan semua yang dilarang Allah. Itu kan tasawuf seperti itu. Jadi makanya almarhum Buya Hamka itu luar biasa. Ada tulisan beliau itu tasawuf di abad modern. Orang yang tasawuf itu adalah orang yang hatinya itu sudah dekat dengan Allah. Orang yang hatinya dekat dengan Allah itu bukan berarti dengan memakai baju gamis, bukan mesti dengan memakai serban. Itu nggak mesti seperti itu. Maka apa? Itulah hebatnya almarhum Buya Hamka itu. Tasawuf di abad modern. Di abad modern, abad industri sekarang ini bisa menjadi seorang ahli sufi yang besar, yang baik ketika kita hidup walaupun kita pakai jas, pakai dasi. Kan begitu. Tapi itu jangan kita anggap bukan orang yang ahli tasawuf. Jadi esensi tasawuf itu mengamalkan, pengamalan. Hatinya nggak dengki sama orang. Ini gamis panjang, serbannya udeng-udengnya sampai setengah meter. Tapi kalau udah ngomong nyeritain orang aja, dengki sama orang, kasar omongannya, itu bukan tasawuf namanya itu. Ya, ada orang pakai baju batik, ya, pakai kain sarung, biasanya pakai peci, tapi pengamalan tasawufnya cakep. Jadi tasawuf itu adalah orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mesti dilihat dari fisik pakaian itu. Ya bisa saja tasawuf di abad modern. Makanya nanti Ustaz, Mas, Bapak sekalian, Ibu, pernah nggak baca buku Buya Hamka itu? Tasawuf di abad modern. Wah, itu cakep itu. Ya, biar kita kerja pakai jangan seperti inilah. Ya abad sekarang ini kan beda dengan masa dulu ya. Ya tentu beda. Jadi bagaimana bertasawuf di abad modern. Oke Pak. Jadi oleh karena itu ya tentu yang ahli fikih ya. Nah, jadi tapi saya ingin mengatakan jangan kontradiktif, jangan paradok. Dia ahli fikih berarti bukan ahli tasawuf. Ya. Jangan orang menganggap karena selama ini ngajar tasawuf dia itu enggak ahli fikih. Atau sebaliknya, dia selama ini mengajar fikih bukan berarti dia bukan ahli tasawuf. Begitu Pak ya, maka dulukan ahli fikih. Karena berkaitan sholat itu tadi, ya. Ada lagi silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau Bapak sesak napas 4 kali pun nggak apa-apa. Iya, itu kan harus kalau memang normal. Kalau sama juga ijab qabul itu. So ini kalau harus satu napas. Lah kalau dia bengek sesak napas nggak bisa dipaksakan. Nah, maka yang imam itu harus yang lebih bagus. Nah, maka ada dua versi. Ada yang 2 napas, ada 1 napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang 3 nafas saya belum pernah tahu itu.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mungkin bukan ahli fikih itu. Enggak usah disuruh imam lagi lah dia. Ya, biasanya kan 2. Ya. Jadi oleh karena itu tadi ghairil maghdubi 'alaihim wala ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang ketiga mungkin Pak ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Pak? Hah? Tapi saya yakin nggak di sini itu. Ya. Ada lagi silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Menurut mazhab Syafi'i iya ada, cuma saya belum baca itu ada riwayatnya atau tidak. Ya. Nanti coba kita saling berbagi ilmu, ada nggak riwayatnya itu hadisnya. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Ya. Nanti coba saya nggak bisa jawab 100% ada begitu ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i memang itu Rabbighfirli waliwalidayya itu disunahkan. Begitu Pak ya. Tapi saya tidak berani mengatakan ada riwayatnya. Coba nanti di cross check. Nanti kalau Bapak Ibu paham atau ada yang paham mengetahui kasih tahu saya. Ada riwayatnya atau tidak. Begitu Pak ya. Supaya jawabannya lebih aman. Ya, Ustadz juga manusia. Gitu Pak ya. Maaf ya. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau di kajian fikih ada itu memang. Rabbighfirli waliwalidayya. Cuma itu tadi saya belum berani mengatakan apakah ada riwayatnya atau tidak. Nanti saya bilang nggak ada riwayatnya, ternyata ada. Nanti saya bilang ada riwayatnya, ternyata ada. Atau ada riwayatnya cuma hadisnya bermasalah. Begitu ya. Cukup, saya pikir itu saja. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam. Ada? Ada. 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 Ya, karena itu ada hadisnya. Cuma itu masalah-masalah khilafiyah lah. Nggak usah dipaksakan sekali lah ya. Ya sudah, kalaupun mau pakai silakan. Ya, tapi biasanya yang seperti itu kan khilafiyah. Arti khilafiyah itu masalah yang memang ruang lingkupnya terjadi perbedaan pendapat. Ada lagi Pak? Cukup ya? Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.